warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aat Maratun Solehah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai mekanisme dan pelaksanaan penilaian anak usia dini serta pengembangannya. Langsung saja, sebelum kita membahas mengenai mekanisme dan pelaksanaan penilaian anak usia dini serta pengembangannya, terlebih dahulu kita mengetahui penilaian pendidikan itu sendiri. Penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Adapun standar penilaian oleh pendidikan menurut BSNP, yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan, mencakup standar umum, standar perencanaan, standar pelaksanaan, standar pengolahan, dan pelaporan hasil penilaian serta standar pemanfaatan hasil penilaian itu sendiri. Dalam hal ini, masing-masing standar ini memiliki prinsip-prinsip dan kriteria yang ditetapkan oleh BSNP tersebut. Sementara itu, penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh satuan pendidikan memiliki dua standar pokok yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama standar penentuan kenaikan kelas dan yang kedua standar penantian kelulusan. Setelah kita mengetahui definisi dari penilaian pendidikan itu sendiri, sekarang kita lanjut kepada poin yang pertama, yaitu mekanisme penilaian anak usia dini. Nah, mekanisme penilaian anak usia dini yakni menyusun dan menyepakati tahap teknik dan instrumen penilaian serta menetapkan indikator capaian perkembangan anak. Kemudian melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, dan instrumen penilaian. Kemudian melakukan pendokumentasian dan pelaporan hasil capaian perkembangan anak kepada orang tua. Nah, pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, pada bab 1 pasal 21 dijelaskan bahwa mekanisme penilaian terdiri atas yang pertama, menyusun dan menyepakati tahap teknik dan instrumen penilaian serta menetapkan indikator capaian perkembangan anak. Yang kedua, melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, dan instrumen penilaian. Yang ketiga, mendokumentasikan penilaian, proses, dan hasil belajar anak secara akuntabel dan transparan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah melaporkan capaian perkembangan anak pada orang tua. Bagian itu adalah bagian puncak dari proses penilaian pendidikan pada anak usia dini. Dan keempat hal tersebut tadi sebagaimana uraian dari apapun definisi dari penilaian pendidikan pada anak usia dini. Dan inilah ilustrasi mengenai mekanisme penilaian pada anak usia dini yang telah saya sampaikan sebelumnya tadi. Kita bahas lebih lanjut yuk mengenai mekanisme penilaian pada anak usia dini. Dalam hal ini, adapun mekanisme penilaian pendidikan pada anak usia dini yaitu yang pertama kita perlu melakukan merumuskan suatu kegiatan ataupun merumuskan kegiatan. Dalam hal ini, kegiatan yang akan dilakukan guru harus tergambar pada program yang dibuatnya. Dalam program kegiatan belajar dalam bentuk satuan kegiatan harian atau SKH maupun satuan kegiatan mingguan atau SKM akan tergambar kemampuan apa yang akan dimiliki anak dari program dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan guru. Nah, dalam hal ini adapun program yang disusun dan apa yang harus dicapai oleh peserta didik terdapat dalam kompetensi, hasil belajar, serta indikator pembelajaran yang telah dirumuskan oleh seorang pendidik atau guru. Nah, dalam hal ini pula, guru perlu memilih. Guru memilih kemampuan mana yang harus dimiliki anak dari kegiatan yang akan dilakukannya, yang dituangkan dalam bentuk SKH. Nah, SKH tersebut dapat ditetapkan alat permainan ataupun alat penilaiannya itu bagaimana yang akan digunakan setelah proses pembelajaran berlangsung untuk mengukur kegiatan dan kemampuan yang telah ditetapkan dalam SKH. Kedua, menyiapkan alat penilaian. Alat penilaian yang digunakan guru dapat dibuat sendiri atau menggunakan yang sudah ada yang dibuat oleh orang lain. Nah, pemakaian alat penilaian disesuaikan dengan indikator hasil belajar yang telah ditetapkan dalam SKH. Penggunaan alat penilaian pada suatu ketika dapat juga dimanfaatkan sebagai alat permainan sekaligus media pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan kriteria penilaian. Nah, setelah alat penilaian ini selesai, selanjutnya guru menetapkan kriteria penilaiannya ingin seperti apa dan bagaimana. Nah, kriteria penilaian adalah patokan
menentukan ukuran keberhasilan anak. Patokan ini digunakan untuk menetapkan nilai anak. Penetapan kriteria harus memperhatikan anak dan waktu yang disediakan untuk memiliki kemampuan tersebut. Kriteria ini ditetapkan saat guru selesai membuat alat penilaian dan sebelumnya digunakan. Nah, kriteria penilaian juga dapat dibuat dalam bentuk skala penilaian, misalnya untuk kegiatan menyusun puzzle, untuk perorangan maupun kelompok, serta penilaian yang lainnya, seperti halnya yang biasa kita lakukan sebelumnya. Sekarang kita lanjut membahas mengenai pelaksanaan penilaian anak usia dini. Pelaksanaan penilaian anak usia dini dilakukan sesuai dengan rencana penilaian yang dilakukan oleh pendidik pada pendidikan anak usia dini atau guru. Nah, standar pelaksanaan penilaian BSMP menyebutkan dalam pedoman umum bahwa standar pelaksanaan penilaian yang dilakukan pendidik meliputi yang pertama, pendidik melakukan kegiatan penilaian sesuai dengan rencana penilaian yang telah disusun di awal kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pendidik menganalisis kualitas instrumen dengan mengacu pada persyaratan instrumen serta menggunakan acuan kriterianya. Ketiga, pendidik menjamin pelaksanaan ulangan dan ujian yang bebas dari kemungkinan terjadinya tindak kecurangan. Yang keempat, yang terakhir, pendidik memeriksa pekerjaan peserta didik dan memberikan umpan balik dan komentar yang bersifat mendidik. Pada pelaksanaan penilaian pendidikan anak usia dini ini merupakan aktivitas yang harus dikuasai oleh guru, yaitu berdasarkan deskripsi pertumbuhan dan perkembangannya, serta unjuk kerja anak didik yang diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik penilaian. Dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, penggunaan berbagai teknik penilaian ini terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran itu sendiri. Paparan berikut ini menjelaskan tentang pelaksanaan dan beberapa teknik penilaian yang dapat dilakukan di PAUD. Pertama, ada unjuk kerja. Unjuk kerja di sini merupakan penilaian yang menuntut peserta didik untuk melakukan tugas dalam perbuatan yang dapat diamati. Kemudian ada observasi. Observasi di sini merupakan cara pengumpulan data untuk mendapatkan informasi melalui pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku anak. Yang ketiga itu ada catatan anekdot. Catatan anekdot di sini merupakan kumpulan catatan peristiwa-peristiwa penting tentang sikap dan perilaku anak dalam situasi tertentu. Kemudian ada pemberian tugas. Nah, cara penilaian berupa pemberian tugas ini atau tugas harian ini yang harus dikerjakan anak dalam waktu tertentu, baik secara perorangan maupun kelompok. Kemudian ada portofolio. Portofolio di sini merupakan hasil kerja anak didik setelah melakukan suatu kegiatan, dapat berupa pekerjaan tangan, karya seni atau tampilan dari anak tersebut. Kemudian yang terakhir adalah percakapan. Percakapan di sini merupakan pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber informasi yang dilakukan dengan dialog ataupun tanya jawab. Pelaksanaan penilaian hasil belajar anak usia dini dilakukan untuk mengetahui perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi siswa yang dapat dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar. Cara terbaik bagi anak-anak untuk mencapai nilai tes yang lebih tinggi adalah dengan guru mengajar lebih baik. Artinya, semakin baik cara guru mengajarnya, maka nilai anak juga akan semakin baik. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pelaksanaan penilaian terhadap anak usia dini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan atau menetapkan kegiatan. Yang kedua, ada menyiapkan alat penilaian. Yang ketiga, menetapkan kriteria penilaian. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, menentukan nilai. Keenam, melaporkan hasil penilaian. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menindaklanjuti hasil penilaian. Kurang lebih langkah-langkah dalam pelaksanaan penilaian ini sama halnya pada mekanisme penilaian pendidikan pada anak usia dini. Kita bahas lebih lanjut. Langkah-langkah pelaksanaan penilaian dimulai pada saat kita menyusun RPPH atau Rencana Program Pembelajaran Harian. Dalam menyusun RPPH, guru menentukan kegiatan pembelajaran dan tujuan dari pembelajaran serta menentukan aspek dan indikator yang akan dinilai pada anak. Kemudian langkah yang kedua yang harus dilakukan adalah menyiapkan alat penilaian sebagai pedoman bagi guru dalam melakukan penilaian. Pada aspek ini, banyak alat penilaian yang dapat digunakan untuk memperoleh data penilaian, tetapi tidak semua alat tersebut tepat untuk mengungkapkan semua aspek pertumbuhan dan
penilaian ini harus disesuaikan dengan indikator perkembangan yang telah ditetapkan pada RPPH. Yang ketiga, setelah menyiapkan alat penilaian, langkah selanjutnya adalah menetapkan kriteria penilaian. Kriteria penilaian di sini merupakan patokan keberhasilan anak. Dengan adanya patokan keberhasilan anak, guru dapat menetapkan nilai anak. Setelah alat dan kriteria penilaian telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data. Data yang diambil di sini berkaitan dengan kemampuan anak berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Guru dapat mengumpulkan data dengan alat penilaian yang telah disiapkan. Dan langkah yang terakhir adalah menentukan nilai. Menentukan nilai adalah suatu kegiatan membandingkan antara data yang telah diperoleh dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Guru harus menentukan nilai sesuai dengan data yang diperoleh. Di dalam Pelaturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini pada bagian standar penilaian menyebutkan beberapa tindak lanjut penilaian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidik menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kompetensi diri. Kemudian, pendidik menggunakan hasil penilaian untuk memperbaiki program, metode, jenis, aktivitas atau kegiatan, penggunaan dan penataan alat permainan edukatif, alat kebersihan dan kesehatan, serta untuk memperbaiki sarana dan prasarana termasuk untuk anak dengan berkebutuhan khusus. Kemudian, mengadakan pertemuan dengan orang tua atau keluarga untuk mendiskusikan dan melakukan tindak lanjut untuk kemajuan perkembangan anak. Lalu, pendidik merujuk keterlambatan perkembangan anak kepada ahlinya melalui orang tua. Dan yang terakhir, merencanakan program layanan untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus. Kemudian kita bahas lebih lanjut mengenai analisis pelaksanaan dan pengembangannya. Pentingnya melakukan analisis pelaksanaan dari suatu penilaian yang ditujukan kepada anak usia dini dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan sejauh mana pencapaian atas penilaian yang telah dilaksanakan pada proses pembelajaran anak usia dini. Hasil analisis menunjukkan perlunya pemetaan pada setiap pelaksanaan penilaian pembelajaran anak usia dini. Sebelumnya, analisis ini merupakan suatu aktivitas yang memuat kegiatan, memilih, menguraikan, membedakan sesuatu yang digolongkan dan dikelompokkan untuk kriteria tertentu, lalu dicari makna dan kaitannya. Pada pelaksanaannya dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam mencapai tujuan. Pengembangan merupakan bagian dari orientasi suatu usaha untuk meningkatkan sebuah tujuan yang akan diperoleh. Adanya pemetaan penilaian yang dimulai dari 1. Memahami hakikat pendidikan untuk anak usia dini, mengenai prinsip penilaian dalam pembelajaran anak usia dini, melalui proses penilaian pada anak usia dini, berupa mengikuti kurikulum 13 pendidikan anak usia dini dengan penilaian autentik. Lalu adanya tahap-tahap penilaian berupa observasi, catatan anekdot, hasil karya, penugasan, portofolio, dan pelaporannya. Kemudian proses pelaksanaan penilaian melalui perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hasil belajar, persiapan, dan terakhir pelaporan hasil penilaian. Melalui hal tersebut dengan mengikuti proses itu dengan baik dan terarah, masih adanya perlu koordinasi dengan orang tua. Dengan demikian mekanisme dan pelaksanaan dalam penilaian berjalan dengan baik dan memperoleh pencapaian tujuan yang diharapkan. Perlunya pemetaan dan langkah-langkah penilaian dimulai pada saat kita menyusun RPPH atau Rencana Program Pembelajaran Harian. Langkah kedua yang harus dilakukan adalah menyiapkan alat penilaian sesuai pedoman bagi guru dalam melakukan penilaian. Adanya pengembangan yang menyesuaikan pada aspek keseluruhan atau kesamaan dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran anak usia dini. Bentuk pengembangannya berupa adanya sebuah buku maupun e-book elektronik mengenai format dalam pelaksanaan penilaian anak usia dini sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah. Perihal aspek isi yang selaras akan menjadikan tersusunnya pelaksanaan penilaian yang lebih efektif. Selama ini memang sudah adanya bentuk maupun format penilaian untuk anak
Selain hal itu, guru juga harus melakukan pengembangan dari segi pembelajaran yang akan menunjang penilaian anak usia dini dengan mengupayakan segala aspek anak akan berkembang sesuai dengan usianya dan memperoleh penilaian sebaik-baiknya. Inovasi yang muncul oleh guru bisa berupa pengembangan media yang bersifat menyenangkan dan yang terpenting tidak membosankan bagi anak. Pemanfaatan bahan-bahan alam, barang bekas, dan lain sebagainya akan menunjang penilaian pelaksanaan pembelajaran anak usia dini. Demikianlah pemaparan pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.